Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, berbicara tentang kehidupan ini memang kadang-kadang terasa aneh. Tidak apa-apa, yang namanya juga kehidupan. Ya, kebanyakan orang kan susah cari uang. Tapi ada sebagian orang yang sangat mudah mencari uang. Kebanyakan orang belum pernah misalkan memegang uang 10 juta. Tapi tidak sedikit atau ada orang jangankan 10 juta, 10 miliar pun gitu. Mereka sering memegang uang 10 M itu. Kemudian juga kebanyakan orang kan susah gitu ya, cari uang, bahkan tidak pernah mendapatkan uang yang banyak. Tapi ada sebagian orang yang bingung gitu. Kalau kebanyakan orang kan bingung gitu, uang dari mana ya untuk program ini, uang dari mana untuk keperluan ini begitu. Tapi ada orang yang bingung, ini uang harus dikemanakan saking banyaknya. Bingung ini uang mau dikemanakan. Apakah ada Buya yang begitu? Ada. Ini yang kita bahas ini tentang bingungnya orang, saking banyaknya uang, ini uang kemanakan begitu. Yang akan Buya bahas ini begitu. Baik. Para pendengar dimanapun Anda berada, orang-orang yang bingung ini uang harus dikemanakan, itu ada beberapa kemungkinan sebab-musababnya. Pertama, berkenaan dengan warisan tanah dari orang tuanya. Warisan tanah dari orang tuanya begitu sangat luas. Terlebih lagi misalkan dia adalah anak tunggal laki-laki. Kemudian tanah yang luas itu warisan dari orang tuanya laku. Allah ya Rabbi. Dengan harga yang tinggi. Ya, karena memang misalkan mau dipakai untuk pabrik dari luar negeri, di mana pabrik yang akan didirikan pabrik yang sudah senior, sudah terkenal, dan subhanallah karyawannya juga sampai 7.000 karyawan misalkan. Otomatis aji mumpung, seperti ketiban durian maksud gue ya. Allah ya Rabbi. Orang itu akan menjadi orang yang kaya raya, mungkin bisa ratusan miliar. Nah, atau yang keduanya,
Dia punya tanah yang cukup luas, tetapi tidak ada yang membelinya. Ternyata tanah yang luasnya itu akan dipakai oleh proyek misalkan pemerintah. Kita ambil saja proyek jalan tol misalkan, di mana pemerintah istilahnya itu menggantinya, bukan ganti rugi, tetapi ganti untung, karena memang pemerintah lagi maju-majunya dan memerlukan pembebasan tanah secepatnya untuk dijadikan proyek yang sangat menguntungkan. Itu juga akan punya uang yang mendadak sangat banyak. Allah ya Rabbi. Ada juga yang ketiga, dengan kepintarannya, pemberian dari Allah tentu, dengan kecerdasannya, tentu pemberian dari Allah. Kemudian orang itu bekerja di suatu perusahaan yang sudah go internasional dan mempunyai kedudukan yang luar biasa begitu. Di satu sisi, di sisi lain orang itu memang hemat, bukan bakhil, beda. Bukan kikir, beda, hemat. Tapi dia selalu memberi kepada orang lain. Nah, orang itu akan mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Dan tentu banyak-banyak lagi sumber yang tidak usah Buya bahas. Itu salah satu saja beberapa. 3 yang menjadi sumber uang itu sangat banyak. Nah, para pendengar dimanapun Anda berada, para pendengar mesti paham. Dan Buya sudah banyak pengalaman menghadapi orang-orang seperti ini, karena Buya sebagai konsultan di bidang finance, keuangan. Jika orang tersebut salah saja sedikit, keluar dari relnya, uang yang ratusan miliar itu akan habis dalam sekejap. Lenyap dalam sekejap. Mengapa bisa begitu Buya? Karena mereka atau dia tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik dan benar, atau dengan benar dan baik. Ya, mudah-mudahan saja ada yang mendengar ceramah Buya ini, yang uangnya sampai ratusan M, tapi bingung mesti kemanakan ini uang, bagaimana cara mengelolanya ini uang, bisa mendengarkan ceramah Buya ini. Dan ceramah Buya ini bagian daripada pengalaman Buya menghadapi orang-orang seperti ini. Ya, orang yang konsultasi ke Buya dan memenuhi atau mengikuti saran Buya ini, mereka itu jembar. Dan pengertian mereka itu bisa mempertahankan uang itu, bahkan sampai dinikmati oleh anak dan cucunya, cicitnya terus. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah Buya memberikan solusi kepada orang-orang yang memang uangnya banyak dan bingung ini harus dikemanakan uang ini. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Jika kalian bersyukur akan kenikmatan yang kami berikan kepada kalian, la'azidannakum, tentu kami akan menambah kenikmatan itu. Walain syakartum, dan jika kalian kufur akan kenikmatan itu, inna adzabi, sesungguhnya azabku, lasyadid, sungguh sangat pedih.
Surat Ibrahim ayat ke-7 menjadi patokan utama untuk mengelola uang yang baik, yang benar dan yang baik. Kalau syukur kepada Allah, maka uang itu akan tetap nempel di Anda. Bahkan bisa bertambah. Tetapi sebaliknya jika kufur, maka uang itu akan lenyap dalam sekejap. Syukur adalah memanfaatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemberi, Sang Maha Kaya, Sang Maha Memiliki. Dilakukan dengan cara sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, dimanfaatkan di jalan Allah dan Rasulnya, maka la azidannakum, Allah akan menambah kenikmatan itu. Allah akan memberikan lebih uang yang ada di Anda. Tetapi sebaliknya jika uang itu, kenikmatan itu, kafartum, dilakukan dengan kekufuran, dilakukan dengan dijadikan sebagai untuk perjudian, untuk mabuk-mabukan, untuk perzinahan, dan lain sebagainya keburukan, selenyap uang itu bisa habis. Itu dulu patokannya, acuannya. Surat Ibrahim ayat ke-7. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu. Itu patokannya. Mesti kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, termasuk uang yang banyak itu akan ditambah-tambah. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, menyangkut tentang rizki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih fokusnya lah kita termasuk uang yang banyak itu. Anda, para pendengar masih tahu 3 pokok yang harus kita perhatikan. Rizki titipan dari Allah kepada kita. Yang pertama, tentu harus mencari dengan cara yang baik. Cari dong. Cari. Jadi menyebut tentang rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya dicari dulu. Dicari. Setelah dicari, keluarkan hak orang lain. Melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain sebagainya. Keluarkan dulu. Karena kalau kita tidak mengeluarkan itu, tidak mengeluarkan hak orang lain, berarti kita memakan api neraka. Setelah bersih, dikeluarkan zakatnya, bahkan ditambah dengan infak dan sedekah, ada hibah dan wakaf. Berikutnya nikmati. Nikmati. Kenapa Bu bicara begitu? Poin yang ketiga, nikmati. Ada orang uangnya banyak, tetapi mereka tidak bisa menikmati uang itu. Hidupnya sengsara. Ya rumahnya juga bocor-bocor, pakaiannya juga sudah kumuh, lusuh. Tidak bisa jalan-jalan, tamasya seperti orang lain. Karena salah mengelolanya. Gimana itu Bu salah mengelolanya? Didepositokan itu uang. Sampai lebih dari 10 tahun. Yang namanya deposito itu kan menjanjikan, apalagi uangnya banyak. Sudah 10 tahun, deposito lagi. Pada saat sudah 17 tahun uang didepositokan, terjadi resesi ekonomi dunia yang disebut dengan sudah dijamin oleh bank, oleh pemerintah. Ya kalau pemerintahnya bangkrut, ya bangkrut dong banknya juga. Ujung-ujungnya depositonya tidak bisa diambil.
bank yang bersangkutan sudah bangkrut, tidak punya uang. Belum lagi dengan sudah istilahnya itu tertipu dengan kredit-kredit yang sifatnya itu kredit bodong gitu ya. Usaha-usaha bodong, tertipu banknya. Gigit jari kita uang habis. Sengsara dia seumur-umur. Uangnya nggak ada gara-gara salah mengelola, didepositokan itu. Tidak tanggung-tanggung semuanya dengan harapan uangnya bisa berlipat-lipat. Dia dengan istrinya, dengan anak-anaknya, bahkan cucunya sengsara. Ini cara yang salah. Poin ketiga, dinikmatinya nihil. Segala sesuatu kan ada ilmunya. Kalau kita melangkah tanpa ilmu, celaka itu. Karena kebodohan kita, akhirnya celaka dengan kebodohan kita sendiri. Ada lagi, bukan deposito ini, asuransi. Waduh, keren. Asuransi pendidikan anak-anak kita, asuransi kematian, asuransi kebakaran, wah macam-macam asuransi. Ujung-ujungnya uang itu diasuransikan di berbagai bank. Sengsara dia, seumur-umur uangnya diasuransikan. Bangkrut juga itu lembaga asuransinya. Gigit jari kita. Kita cari-cari uang itu lama. Mencari uang itu susah payah. Dan orang yang mendepositokan itu ternyata, dan yang mengasuransikannya juga ternyata, dia tidak melaksanakan kewajiban. Gak mengeluarkan zakat, gak infak, gak sedekah, gak wakaf, gak hibah. Astagfirullahaladzim. Gagal dia punya uang, gagal total karena mengelola uangnya dengan cara yang buruk, tidak dengan ilmu. Ya, maka pada kesempatan ini Buya akan memberikan solusi agar uang yang banyak itu, sehingga orang itu bingung, ini uang dikemanakan begitu ya. Baik, Buya akan menyampaikan begini. Setelah Anda cari uang, cukup lelah. Mungkin juga puluhan tahun bisa punya uang. Ini Buya membahas tentang uang di atas 20 M ya. Uang di atas 20 miliar. Karena pembahasan uang di bawah 20 miliar itu memang ada lagi tata caranya. Kita bahas uang kepunyaan seseorang yang uangnya di atas 20 miliar. Itu uang dari warisan leluhur Anda ya. Kadang-kadang karena begitu mudahnya Anda mendapatkan uang, begitu mudah juga Anda mengeluarkan uang. Tanpa istilahnya itu memperhatikan ilmunya. Yang pertama Buya akan sampaikan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Bani Israel ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang memubazirkan rezeki, mereka itu adalah kawannya setan. Dan bahwasannya setan itu kepada Tuhannya begitu sangat kufur. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman. Hati-hati saudara.
Uang yang puluhan M itu jangan pernah saudara mubazirkan. Jika saudara memubazirkan uang itu, saudara termasuk kawannya setan. Sedangkan setan itu ya begitu sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan itu di ayat lain Al-Baqarah 168 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu dulu yang harus Anda pegang. Jangan pernah Anda memubazirkan rezeki. Gimana Buya contohnya? Orang yang uangnya di atas 20 M misalkan, memubazirkan rezeki. Wah, mentang-mentang punya uang, dia mendirikan kafe, tidak tanggung-tanggung 30 kafe. Bikin di berbagai daerah 30 kafe tuh. Bukan 1-2 kafe. Apa yang terjadi? Sebulan 2 bulan kafe itu sudah mulai bertumbangan. Uang yang puluhan M itu habis dalam waktu 2 bulan kurang. Kegayaan. Tidak berpikir di dunia ini banyak orang punya ilmu masing-masing. Tidak konsultasi ke para ulama, para kiai yang kebetulan mempunyai ilmu tentang itu. Finance misalkan Buya di bidang keuangan. Di Filipina Buya kuliah S3 bidang keuangan. Dan di sisi lain Buya istilahnya itu alumni pesantren di berbagai pesantren. Yang insya Allah Buya bisa melihat pemanfaatan uang itu agar tidak mubazir. Anda sudah memubazirkan rezeki yang puluhan M itu dengan mendirikan kafe dalam waktu yang berdekatan, tidak tanggung-tanggung 30 kafe. Oh, ternyata dengan uang yang banyak itu didirikan kafe tanpa perencanaan. Tidak dilihat lokasi, tidak dilihat kondisi lokasi, tidak dilihat menu makanan dan menu minuman, tidak dibahas dulu menyangkut tentang pelayanan, tentang harga juga tidak diinvestigasi dan penelitian. Bagaimana penyajian juga ala kadarnya. Ya yang namanya orang kok. Ada orang yang punya uang mau mendirikan kafe, ya ijo. Ingin memanfaatkan kita. Salah besar tuh. Karena keawamannya. Sudah memubazirkan rezeki Anda ini. Baik. Pada kesempatan ini, Buya akan lanjut dengan solusi. Yang pertama, kalau Anda punya uang sampai ratusan miliar lah, minimal 20 M. Perhatikan dulu dong. Surat At-Taubah ayat 60. Uang pegang, jangan dulu keluarkan. Lihat dulu surat At-Taubah ayat 60. Ada apa di sana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Begitu. Wal mu'allafati qulubuhum
wa fi riqabi. Begitu. Wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya zakat itu dalam pengertian asnaf daripada zakat mal itu fariidatan minallah, dan sudah wallahu alimun hakim. Allah sampaikan di akhir ayat ini, Allah Maha mengetahui siapa yang melaksanakan ayat ini, mengelola keuangannya dengan baik, dan Al-Hakim Maha bijaksana, dan memang sudah sangat bijaksana memberikan kepada asnaf yang 8 ini. Kalau kita mempunyai uang yang banyak, sudah nisab maksudnya, sudah memenuhi syarat, Anda harus berzakat. Jangankan yang 20 M ke atas, yang punya penghasilan 83 gram emas per tahun, tinggal dikalikan saja 83 gram harga emas di negara itu. Ternyata misalkan ambil saja lah, kalau harga emas 2 juta misalkan 83 kali 2 juta berarti 186. Kalau penghasilan saudara sudah 186 juta dalam setahun gitu ya. Ya tinggal dibagi saja per bulannya berapa. Yang penting 186 juta dalam setahun, Anda sudah nisab mesti mengeluarkan zakat mal. Apalagi yang 20 M ke atas. Solusi yang pertama, keluarkan zakatnya yang 2,5% itu. Untuk siapa Bu ya? Orang yang fakir, orang yang berlipat kemiskinannya, orang fakir. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga para amilin yang mengatur urusan zakat. Pencatatan, pendataan para muzakinya siapa? Memberikan penjelasan tentang wajibnya Anda berzakat. Dan siapa saja para mustahiknya, dicari dengan baik, tidak salah-salah. Itu namanya amilin. Ya. Kemudian yang berikutnya para mu'allaf, yang dilembut-lembutkan hatinya, yang dibujuk hatinya, baru masuk Islam. Mesti ada santunan, zakat dari para abniya, dari orang muslim. Ya. Kemudian juga orang-orang rikob, budak belian. Banyak di zaman sekarang rikob itu. Pernah Buya menghadapi seseorang yang sudah 25 tahun tidak sholat Jumat, itu satpam. Gara-gara oleh majikannya tidak diizinkan untuk sholat Jumat. Sebetulnya dia tuh rikob itu. Budak belian. Juga ada pembantu rumah tangga ibu-ibu yang sudah kurang lebih 17 tahun. Dia tidak melakukan saum Ramadan. Dikasih makan cuma 1 kali. Pas istilahnya itu sekitar jam 11 siang. Kalau untuk buka gimana, Januari tidak ada. Kasihan sekali. Itu rikob. Gorim, orang-orang yang berhutang. Berhutang untuk makan. Berhutang mungkin untuk dalam rangka perjuangan. Kalau para mubalik gitu, para kiai menerima delegasi dari berbagai daerah perlu konsumsi. Para fisabilillah, para pejuang di jalan Allah. Ibnu Musabil, para orang-orang yang mencari ilmu kehabisan bekal. Pertanyaan Buya, sudahkah Anda dengan uang yang banyak itu memperhatikan 8 asnaf itu? Sudahkah Anda datang kepada lembaga-lembaga panti asuhan, panti warenda, pesantren-pesantren yang memerlukan bantuan? Banyak fisabilillah di sana, banyak ibnu sabilnya di sana. Sudahkah Anda datang?
Bahkan tidak cukup dengan zakat. Kalau uang Anda masih ada, Anda bisa berinfak. Bukan bersedekah Anda. Perbedaan infak dan sedekah. Infak itu dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah nisab daripada zakat. Sedangkan sedekah itu dikeluarkan oleh orang-orang yang belum nisab zakat, yang penghasilannya di atas 186 juta per tahun. Ya hanya 3 juta lah. Per bulan dikalikan dengan 12 ya 36 juta, itu masih belum nisab. Dia bersedekah. Ya, sedekah. Bahkan bagi orang-orang yang tidak punya uang sama sekali, sedekahnya sabda Rasul bisa dengan senyum, bisa dengan tenaga, pikiran. Kalau ada pembangunan masjid di daerahnya, Anda itu yang sudah nisab zakat, sebaiknya infak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apapun harta yang halal tentu, yang ada infakkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifu, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Pasti itu, tidak ada orang yang sengsara gara-gara infak. Tidak ada orang-orang yang fakir, orang yang habis, orang-orang yang bangkrut gara-gara zakat. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang Anda infakkan, Allah akan menggantinya. Itulah solusi pertama, saudara. Jika saudara banyak uang, sebelum melakukan sesuatu, saudara, itu dulu keluarkan dulu zakatnya. Itu hak orang lain, saudara, bukan hak Anda. Kalau Anda memakannya, itu memakan harta anak yatim, harta du'afa, harta gorimin, harta riko, harta fisabilillah, harta ibnu sabil, harta mu'alaf, harta fuqara, dan harta masakin. Neraka bagian. Keluarkan zakatnya. Bahkan infak. Kalau Anda mengeluarkan zakat 2,5% misalkan, ada misalkan 5M, karena kekayaan Anda itu luar biasa, maka Anda infak harus lebih banyak lagi sebaiknya. Itu yang akan menyelamatkan harta Anda. Itu dulu. Keluarkan hak orang lain. Kemudian juga yang namanya harta. Ya. Kalau hanya untuk dunia saja, sangat disayangkan. Sayang 1000 kali sayang. Maka dalam Islam ada syariat sedekah jariyah. Baginda Rasul bersabda, idza matabna Adam wa idza matabna Adam in qata amal ila salasun shadaqatun jariyatun au ilmun yuntafa'u bi aw waladun sholihun yan'ula. Jika mati seorang anak Adam, maka putuslah seluruh amalnya. In qata amal, putus. Ila salasun, kecuali 3 orang yang tidak akan putus, akan mengalir terus amalnya. Yang pertama sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Apa itu, Bu ya? Wakaf itu. Wakaf. Kita wakaf tanah untuk masjid, selama masih dipakai sampai kiamat, ngalir terus ke almarhum. Wakaf untuk pesantren, selama pesantren itu berdiri, maka akan terus mengalir kepada muwakifnya. Orang yang cerdas akan menginvestasikan hartanya untuk wakaf. Sebaliknya orang yang tidak cerdas, kebodohannya menginvestasikan kepada hal-hal yang
sifatnya duniawi. Ya seperti banyak kan sekarang investasi bodong, tergiur dengan berlipat-lipatnya uang, seperti dihipnotis kita itu, menyerahkan uang seluruhnya, ternyata bodong, penipuan, gigit jari. Bersedekahlah, bersedekah jariahlah saudara, yang disebut dengan wakaf. Coba perhatikan tentang wakaf ini. Sebelumnya berwakaf, tentu kita harus menulis wasiat bahwa harta kekayaan kita nanti kalau sudah kita meninggal, jangan semuanya diwariskan. Yang namanya warisan sekarang dikasihkan oleh kita hari Senin, besok lusa sudah dijual oleh anak-anak kita. Itu memang hak mereka mau dijual atau gimana, tapi kita tidak bisa apa-apa. Ternyata habislah sedekah, habislah uang kita, hanya cukup sebagai batas memberi kepada anak kita. Tapi kalau kita membuat wasiat, tidak semuanya diwariskan, itu disebut dengan wasiat, tapi paling banyak asulus. Sabda Rasul, wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga dari kekayaan kita. Bisa seluruhnya untuk satu lembaga, tapi Buya anjurkan untuk berbagai lembaga. Misalkan asulusnya itu ada sekian puluh M, maka misalkan untuk sekian puluh atau 10 misalkan pesantren yang kita bisa berwakaf, diawali dengan wasiat kepada anak-anak kita. Coba perhatikan surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Itu kan menyangkut bab waris. Coba di dalam surat An-Nisa ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bagi waris itu, mim ba'di wasiyatin yusobiha audain. Sebelum bagi waris, wasiat dulu dan selesaikan juga utang piutang. Wasiat dulu. Tidak semuanya diwariskan. Nanti setelah sepertiga kita wasiat, silahkan yang 2/3-nya. Kemudian juga dihitung juga utang piutang, bayar dulu utang kita. Kalau kita meninggal membawa utang, itulah yang menghalangi kita masuk surganya Allah. Auzubillah summa na'udzubillah. Mim ba'di wasiyatin yusobiha audain. Di ayat lain, ayat ke-12-nya surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Setelah kita wasiat dan setelah kita membayar utang. Masih di ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim ba'di wasiyatin yusuna biha audain. Masih di ayat 12. Mim ba'di wasiyatin yuso biha audain. Ternyata wasiat itu penting bagi kita. Tidak semuanya untuk anak-anak kita. Ada sebagian untuk kita pas kita pulang ke rahmatullah, ngalir itu pahala wakaf itu setelah kita berwasiat. Orang yang cerdas, yang punya uang, tidak usah bingung. Keluarkan zakat, infak, sedekah. Keluarkan juga sedekah jariahnya, wakafnya. Itulah yang terus mengalir. Kalau kita pulang kepada Allah setelah warisnya dijual oleh anak kita, kita tidak punya sedekah jariah, tidak ada pahala yang mengalir kepada kita. Hanya pahala yang dibawa selama hidup. Wakaflah. Berwakaflah. Tentu saja ini wakaf ini tidak salah-salah. Apalagi di zaman sekarang, maaf, banyak lembaga-lembaga yang bodong juga. Jadi dana ke sana kemari, seinfak, sedekah dan sebagainya. Teliti punya teliti, ternyata tidak ada lembaganya. Itu penipu ya. Dan merusak
nama baik para kiai, para jengan yang asli, yang membina santri, ya duafa, membina kaum yatim piatu. Ada di beberapa daerah. Pertama tentu ciri kita mesti memberikan wakaf itu kepada pesantren lah, atau yang sekaligus dengan panti asuhan. Banyak, atau ada pesantren sekaligus panti asuhan. Tentu pesantren itu menampung anak-anak yatim piatu dan duafa. Apalagi pesantren itu yang gratis, tidak menarik biaya daripada para santrinya. Itu yang harus diperhatikan lebih dulu. Yang memang kalau bisa usia lembaga itu 20 tahun ke atas. Berarti sudah teruji. 20 tahun ke atas sudah teruji membina kaum duafa, kaum yatim, panti wareda juga, kaum manula. Usia daripada lembaga itu mesti diperhatikan. Dan kemudian juga buktinya bahwa amanah tidaknya lembaga itu sudah ternyata bisa mengembangkan cabang-cabang yang banyak, di mana cabang-cabangnya itu dipimpin oleh para santrinya yang yatim, yang dimuliakan itu. Dimuliakan, dikasih pengajaran, dikasih makan, minum, pakaian di pesantren itu. Jadi betul-betul pesantren itu menghubungkan antara orang yang bingung nih uang mau dikemanakan. Di sisi lain banyak orang yang bingung, tidak bisa cari uang atau tidak punya uang. Oleh Buya digabungkan, karena memang dalam hal ini terus terang saja, Buya mempunyai pesantren sekaligus panti asuhan yang alhamdulillah cabangnya sudah 80 cabang yang menyebar di nasional Sabang sampai Merauke. Ada juga 2 di negara asing, di luar negeri maksudnya. Terbukti amanah tidaknya itu seperti itu, dan kita tahu siapa ajengannya, kiainya. Nah, titipkanlah uang saudara sebagai bentuk solusi seperti itu. Baik, yang kedua, orang banyak asuransi di mana-mana, mengasuransikan diri kita, kematian kita, kesehatan anak-anak kita. Lakukan gaya asuransi yang dilakukan oleh baginda Rasul. Bagaimana caranya baginda Rasul mengasuransikan kekayaannya? Dengan cara banyak memberi kepada saudara-saudara kita, saudara-saudaranya. Kita kan punya keponakan, kita punya saudara ipar, kita punya cucu, baik istilahnya itu cucu kita sendiri atau memang sebagai cucu, sebagai bentuk digigir begitu dari samping. Banyaklah saudara-saudara kita yang istilahnya itu miskin pokok, maka kita asuransikan harta kita kepada mereka, bantu pendidikannya, terutama pendidikan pesantren agar mereka jadi mubalik, jadi ustaz. Bantu untuk makannya, memang susah makan keluarga itu. Makin sering kita membantu, apa yang ada dalam pikiran mereka seandainya kita nanti sudah sepuh, mereka tidak akan membiarkan kita. Mereka sudah pada maju, pasti mereka akan mengurus kita. Itu bentuk asuransi yang asli sebetulnya, bukan menitipkan uang di lembaga-lembaga yang istilahnya itu kadang-kadang tidak jelas. Meskipun juga adalah asuransi yang syariah, tentu perlu diteliti. Kalau memang itu asuransi yang syariah bagus, bolehlah kita menitipkan asuransi. Setelah kita juga melakukan asuransinya, bentuknya mengasihi saudara-saudara kita. Begitu. Menyangkut tentang pemanfaatan. Nah, setelah kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya, solusi yang berikutnya adalah nikmati harta itu. Bagaimana kita mempunyai rumah yang cukup luas, pakaian yang bagus, kendaraan yang mewah, nggak apa-apa. Gak usah malu oleh orang, gak usah takut oleh Allah, karena kita sudah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah.
nikmati. Karena banyak orang yang kaya raya, uangnya yang tadi itu Buya simpan, asuransi, dan investasi. Sebetulnya kekayaan yang sebenarnya yang kita nikmati. Makan yang enak-enak, kita cari restoran yang bagus, yang rasanya misalkan beda dengan yang lain, bawa saudara kita. Nah, kita cucu kita nikmati. Agar apa orang lain ingin seperti kita? Zakat kita keluarkan, infak, sedekah. Tapi juga kita bisa menikmati. Orang nanti akan termotivasi. Memang cara kita yang paling bagus mengelola uang itu, akhirnya mereka mengelola dengan cara kita. Bukan digunakan untuk judi, zina, mabuk dan sebagainya. Itu cara iblis. Nikmatilah. Insya Allah kita akan sehat, panjang umur, dan ahli ibadah. Kita banyak infak, banyak sedekah, kemudian juga wakaf dan sebagainya. Kita bisa menikmati hidup ini seperti di surga. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Itulah solusi yang Buya sampaikan kalau kita ingin punya uang dan bingung uang dikemanakan. Buya sudah arahkan, sudah menghimbau, mudah-mudahan saudara istilahnya itu mendengar ceramah Buya ini. Atau kalau Anda misalkan punya saudara yang kaya raya sebagaimana Buya sampaikan tadi, sampaikan solusi ini supaya mereka bisa selamat dunia dan akhirat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.